Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengumumkan 5 desain terbaik sayembara gagasan desain ibu kota negara. Tim Nagara Rimba Nusa keluar sebagai pemenang pertama dengan mengusung konsep menyandingkan hidup manusia dengan alam. Senin siang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengumumkan 5 desain terbaik sayembara gagasan desain ibu kota negara. 755 peserta mengikuti sayembara yang dibuka sejak Oktober 2019 lalu dengan proses penjurian mencakup beberapa aspek seperti mengandung identitas negara, ramah terhadap alam, dan urban system. Pemenang pertama jatuh kepada tim Nagara Rimba Nusa dengan konsep biomimikri atau menyandingkan hidup manusia dengan alam. Salah satu hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia dan bentuk negara kepulauan terbesar yang menjadi identitas Indonesia menjadi tema pembuatan desain tim Nagara Rimba Nusa. Dalam seni mendesain kota yang tadi Bapak bilang ini seniman, memang ada seni untuk melihat peluang-peluang yang terbaik untuk potensi yang ada di sini. Yaitu potensi yang kami lihat adalah potensi rimba, yaitu hutan, dan potensi nusa atau kepulauan. Dan kepulauan ini bisa dibentuk dari air atau bisa dibentuk dari hutan. Jadi kita mau hidup di tengah-tengah hutan, istilahnya seperti itu, supaya kita benar-benar selaras dengan alam dan membangun kota yang terinspirasi dengan hidup di sekitar alam. Konsep biomimikri mengadopsi strategi alam yang nantinya diimplementasikan saat mendirikan bangunan dengan mengintegrasikan konsep ramah lingkungan. Setelah diumumkan, nantinya karya tim Nagara Rimba Nusa akan menjadi dasar gagasan rancangan yang akan dikolaborasikan dengan 2 pemenang utama lainnya, yakni dari tim The Infinite City dan Kota Seribu Galur. Jadi ini nanti yang 1, 2, 3 saya harapkan bisa dikolaborasikan menjadi satu. Kemudian ke lapangan disesuaikan. Kalau misalnya kita ingin mengimprove lagi, bisa mungkin memanggil dari luar, tapi tidak berbentuk sayembara lagi. Dalam pembangunan ibu kota baru, pemerintah mengalokasikan lahan sekitar 256.000 hektar. Dari luasan itu, sekitar 56.000 hektar akan menjadi wilayah utama ibu kota negara, sementara pusat pemerintahan akan mengambil kawasan sekitar 5.600 hektar. Dari Jakarta, Yusrin Zata, Ade Permana, Metro TV. Ya, Nagara Rimba Nusa akhirnya yang dipilih oleh Presiden menjadi pemenang pertama. Konsep dan desain yang diusung ini dinilai memenuhi 3 kriteria yang diinginkan pemerintah, yakni identitas bangsa untuk kemajuan peradaban Indonesia, keberlanjutan kota yang ramah lingkungan, dan juga kota untuk generasi mendatang yang menekankan kecerdasan, modern, dan memenuhi standar internasional. Selain Nagara Rimba, juga ada pemenang lainnya dalam sayembara ini. Kami akan ajak Anda untuk melihat siapa saja mereka. Kita lihat yang pertama, yang menjadi juara pertama Nagara Rimba Nusa ini diusung oleh tim Urban Plus yang diinisiasi oleh Sibarani Sofian. Ide dasarnya adalah bagaimana menghubungkan atau mengharmoniskan hubungan masyarakat dengan alam dan lingkungan. Yang kedua ada Infinity City. Ini konsepnya Elevated City Network sebagai bagian dari pelestarian alam. Kemudian ada Seribu Galur, pemenang ketiga. Konsepnya adalah tenunan keberagaman sebagai perwujudan identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada pemenang Harapan 1, Zamrud Khatulistiwa, dan juga Harapan 2 ada Banua Rakyat. Nah, masing-masing ini nanti akan menerima hadiah. Pemenang pertama mendapatkan 2 miliar rupiah, kemudian yang kedua 1,25 miliar, yang ketiga 1 miliar, dan untuk Harapan 1 dan Harapan 2 masing-masing 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Dan ini sendiri memang Jokowi memiliki mimpi terhadap ibu kota negara baru ini. Menurutnya tujuannya untuk memindahkan ibu kota negara adalah sebagai upaya transformasi ekonomi. Selain klaster pemerintahan, nanti juga ada klaster pendidikan, kesehatan, riset, dan inovasi, dan ada klaster financial center, sehingga akan ada sebuah transformasi ekonomi dari ekonomi sekarang menuju ke smart city. Nah, mimpi dan visi ini dituangkan dalam desain Nagara Rimba Nusa yang terdiri dari beberapa klaster atau kompleks. Jadi nantinya ibu kota baru ini akan ada beberapa klaster, ada kompleks pemerintahan, begitu. Nanti di kompleks pemerintahan ini rencananya akan ada Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, ada kompleks legislatif, MA, dan juga MK. Kemudian ada kompleks kementerian yang terdiri dari kementerian koordinator, kementerian untuk kompleks kementerian, institusi pemerintah, kedutaan besar, markas besar TNI, Polri, City Command Center, dan lain-lain. Serta juga ada kawasan utara, nanti ini untuk area hunian, pusat distrik, sekolah, sport stadium, dan juga lainnya.
serta juga ada kawasan wisata. Nanti di sini katanya rencananya akan ada viewing deck, eco research center, glamping zone, dan lain-lain. Selain itu juga ada kawasan pusat kota, serta yang menarik adalah ini ada Danau Pancasila yang nanti di sekitarnya ada bangunan yang mewakili setiap sila. Salah satunya sila pertama nanti akan ada Masjid Nagara di Danau Pancasila ini. Dan terakhir ada kawasan selatan, ini juga untuk nantinya kawasan hunian dan juga pusat distrik pelabuhan dan lain-lain. Nah, memang kalau kita melihat desain ini sendiri menerjemahkan konsep negara rimba nusa yang memang sejak awal sudah dimatangkan oleh tim Urban Plus ini. Konsepnya diantaranya tadi pertama adalah menyandingkan manusia dengan alam. Kemudian jadi ibu kota atau konsep ibu kota yang ramah lingkungan namun tetap modern dan juga berbasis pada smart city. Kemudian juga untuk mengadaptasi dari biomimikri, ini merupakan pembangunan yang dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik hutan, tidak menghalangi aliran air dan juga angin. Nah, mereka juga memilih lokasi dengan air sebagai simbol Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan kebanggaan Indonesia, serta area pembangunannya ini dikatakan atau direncanakan akan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 hektar saja, sisanya akan dibiarkan. Ini akan menjadi lahan hijau, menjadi tempat bekantan maupun juga hewan endemik lainnya untuk hidup. Dan terakhir untuk menjawab persoalan banjir, mereka memilih untuk merancangnya di atas lahan bekas perkebunan agar bebas dengan banjir. Alasannya karena menurut mereka jika masyarakat berkebun di sana ini tidak mungkin memilih lahan yang rawan dengan banjir. Nah, nantinya memang semua pemenang ini akan dimiliki begitu haknya oleh pemerintah dan kemudian akan dicoba untuk dikolaborasikan antara satu desain dengan desain lain, akan dipilih di mana yang memang yang terbaik begitu, best of the best kalau menurut Menteri PUPR untuk diterapkan di ibu kota negara yang baru nanti. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa sudah bersama kami di Studio Metro TV founder dari Urban Plus, Sibarani Sofyan, dan juga Master Planner dari Urban Plus, Arzuna Sinaga. Mas Angga, Mas Sibarani boleh bergabung bersama saya. Apa kabarnya? Pertama-tama selamat. Ini menjadi pemenang pertama. Tentunya ini akan jadi suatu kebanggaan juga bagi Urban Plus. Begitu, Mas Sibarani. Kenapa akhirnya idenya? Saya pengen tahu dulu pertama namanya, karena ini unik ya. Negara Rimba Nusa. Ini apa artinya? Jadi Nagara Rimba Nusa itu 3 kata ya. Nagara artinya pemerintahan atau suatu kota yang memang direncanakan hadir di sana. Rimba itu artinya hutan yang memang menjadi karakteristik kita di Indonesia ini. Kemanapun kita pergi pasti ada salah satu pulau yang ada terutama hutannya. Kalimantan begitu terutama ya. Kalimantan hutan yang terbesar gitu ya. Dan Nusa, kita memang ciri khas kita adalah bangsa kepulauan. Kita tidak ada orang Indonesia yang tidak tinggal di salah satu pulau ini kan. Ya, ini jadi sengaja kita membuat konsep Negara Rimba Nusa karena satu menyatukan bangsa kita, identitas kita bersama, dan terinspirasi oleh hutan sebagai salah satu elemen utama kita. Saya juga ingin memperlihatkan kepada pemirsa, ini mungkin rancangan kasarnya begitu ya Mas ya, yang kita hadirkan. Ini luasnya katanya rencananya pembangunan hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar saja. Betul. Tetapi kalau kita lihat ini kan ada 3 sebenarnya konsep yang diminta oleh pemerintah tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Bagaimana kemudian bisa menggabungkan ide dan dituangkan begitu dalam bentuk sebuah rancangan atau maket yang bisa mengakomodir semua keinginan ini. Betul. Jadi dalam perancangannya kalau kita dikasih lahan 6.000 nggak berarti kita pakai semua ya. Dan kita melihat bahwa ada komposisi hijau yang mau kita pertahankan dan itu besar. Jadi dari 6.000 itu kita punya sekitar di atas 50%. Tepatnya mungkin sekitar 70% itu daerah yang tidak terbangun. Makanya daerah yang kita bangun hanya daerah yang kita pikir memang penting dan kita buat compact city, kota yang benar-benar berada di tempat yang memang membutuhkan luasan yang segitunya. Baik, Mas Angga ini kan master planner, artinya yang from scratch membuat desainnya begitu ya Mas, berdua dengan Mas Sibarani juga begitu. Saya ingin tahu mengapa kemudian idenya timbul dengan membagi klaster-klaster, kemudian ada Danau Pancasila dan lain-lain. Tetapi kita akan jeda dulu, pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Siang.
Ya baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Ibarani dan juga Mas Angga. Jadi tadi bagaimana tuh Mas, bisa, ini kan from scratch ya, dan saya rasa mungkin jarang sekali orang punya portfolio dituliskan pernah membangun ibu kota negara, begitu. Ini pasti membutuhkan ide, inspirasi yang benar-benar tidak main-main lah, ini harus dipikirkan secara serius. Idenya, inspirasinya, keimplementasinya gimana ini Mas Angga? Ya, jadi secara fisik itu biasanya kalau merancang perkotaan itu kan kita harus mengingat bahwa ada yang namanya faktor alam ya. Kita membangun di atas alam yang masih baru. Kedua, ada manusia yang akan menghuni dan akan membangun dan mewujudkan semua ini. Jadi harus ada semacam keseimbangan nih antara manusia, alam dan juga dengan sang pencipta. Nah, itu adalah salah satu filosofi dasar yang sebenarnya ada di mana-mana. Hal kedua, lokasi ini sangat spesifik, Mbak. Jadi sangat spesifik dalam artian dia ada dekat sungai, ada dekat air gitu ya, dekat laut. Lalu dia punya hutan mangrove yang sifatnya nipah, lalu dia juga menuju ke arah perbukitan. Jadi secara elemen itu kita bayangkan bisa berjalan dari air menuju hutan, naik bukit sampai ke atas. Oke, berarti semua unsur tuh ada di situ. Ya? Jadi dalam satu tempat yang memang itu jadi kendala atau mungkin jadi tantangan? Nah, kalau kita mau melihat sebagai ini adalah sebagai salah satu keinginan Pak Presiden ya, hadiah buat Indonesia dan buat dunia, ini adalah salah satu challenge yang sebenarnya potensial sekali. Karena kita punya satu area, satu hamparan yang bisa mengalami semuanya. Mengalami semua elemen dari natural alamnya Indonesia. Nah itu makanya kenapa akhirnya muncullah yang disebut sebagai berbagai macam aksis ya. Ada aksis dari laut menuju hutan, darat, lalu menuju ke bukit. Lalu juga nanti kita bisa bicara tentang bagaimana aksis itu bisa mewujudkan aksis yang sifatnya kebangsaan gitu ya. Jadi ada aksis yang mengarah kepada manusia dan masyarakat. Kalau kita melihat nih petanya juga di sini kan memanjang begitu ya, dari Danau Pancasila ini memanjang ke belakang. Nah ini dari pemerintahan. Kenapa pemerintahan kemudian kalau tidak salah itu dekat dengan bukit Mas ya? Betul. Jadi mengapa pemilihannya di sana? Ya, supaya adem gitu atau bagaimana? Sudah pasti kita pengen semua yang memerintah kita selalu adem ya, jangan terlalu panas. Kedua ada ide bahwa kami ingin supaya pemerintah ini bersifat merangkul. Dia itu merangkul seperti valley atau patahan bukit yang merangkul rakyat yang ada di depannya. Jadi sifat rangkulan ini bisa kelihatan dari posisi di mana ada istana di tengah gitu ya sebagai eksekutif. Ini dia ya istananya ya. Betul, istananya di tengah, lalu di sebelah kanannya itu ada yang sifatnya yudikatif gitu ya, ada MA, lalu sebelah kirinya ada yang legislatif. Jadi DPR. Itu semuanya DPR dan ini semuanya merangkul nih. Merangkul area yang kita sebut sebagai perkotaannya. Oke. Begitu. Jadi itu juga salah satu filosofi kenapa saya suka sekali dengan desain astananya tadi, istana negaranya. Itu mengacu pada salah satu rumah adat kah atau bagaimana? Karena ini unik kan atapnya ya. Iya betul. Jadi memang kalau ya kami berdiskusi banyak ya dalam tim ya. Dan di tim kami juga ada arsitek yang memang mendesain bangunan-bangunannya. Idenya adalah mengambil tidak hanya satu dari rumah adat, tapi juga merepresentasikan seluruh rumah adat yang ada di Indonesia. Dan memang kalau kita bisa bilang secara arsitektur, rumah adat kita itu adalah arsitektur atap. Semuanya itu mengenai atap. Atapnya yang miring, ada yang punya junjungan, ada yang dia punya seperti tanduk. Jadi itu kita coba kolaborasikan ya, di mix dalam satu tidak ada yang satu yang spesifik gitu supaya tidak merasa diklaim oleh salah satu begitu ya. Jadi tapi bahwa kita selalu punya atap yang khas itu adalah ciri kita Indonesia. Itu tadi filosofinya begitu. Nah, ini kan juga ada bagaimana kemudian tidak hanya ramah lingkungan tapi juga ingin menjadi smart city dan ini bisa dipakai untuk generasi mendatang, tidak hanya untuk masa kini. Nah ini Mas Ibarani bagaimana kemudian menerjemahkan ide ini? Jadi smart city itu mungkin banyak yang bertanya bentuk kotanya seperti apa gitu ya. Sebetulnya kalau dari pengalaman kami melihat tidak ada bentukan yang khas, tetapi adalah sistem. Jadi smart city itu adalah smart system yang berada, yang di overlay di atas kotanya. Nah, bagaimana kita mengadaptasi sistem untuk membuat suatu radar-radar tertentu yang bisa mengcapture informasi dan informasi itu dipakai untuk melakukan keputusan. Jadi akan ada smart governance di situ. Kota yang diatur oleh sistem yang sifatnya data centric. Artinya sistemnya yang dibangun begitu, tetapi untuk desain ini hanya menunjang fasilitas itu. Nah, yang kami lakukan di sini adalah salah satu danau di pojok sebelah kanan itu ada namanya command center.
Oke. Nah, Itu command dekat center- Danau Pancasila tadi itu? Enggak, ini dekat dengan kementerian. Dengan kementerian, Jadi ada oke. beberapa danau, memang kita banyak membuat Danau-danau. untuk tampungan air, tetapi kita gunakan sebagai command center. Di command center itu adalah seperti the brain ya of the city untuk semua data-data yang kita butuhkan Oke. dan juga mengambil keputusan. Baik. Nah, biasanya kota-kota yang sifatnya smart ini tidak terlalu spesifik bentuknya. Jadi sebaiknya menggunakan sistem yang sifatnya general seperti grid gitu ya. Baik. Nah, dengan adanya sistem grid ini kita dengan mudah mengimplementasikan sistem yang memang di pasaran ini sekarang sudah banyak yang sudah Dan bisa diusulkan. terintegrasi dengan baik. Dan harus terintegrasi. Baik, gitu. Mas Sibarani dan juga Mas Angga, terakhir, ini kan akan segera diimplementasikan begitu ya, akan langsung dipakai untuk di ibu kota negara baru nanti. Ini sudah ada bocoran belum? Kapan rencananya? Dan juga kalau tidak salah kan ini pemerintah juga akan terlibat langsung dalam Betul. pembangunan ini. Nah, sudah ada rencananya seperti apa? Mungkin bocoran untuk kita juga ini, Mas Bocoran Sibarani, Mas Angga? pertamanya mungkin tanggal 27 ini kita udah langsung disuruh meeting ya, kick off meeting bersama dengan pemenang kedua dan ketiga. Kemudian nanti di Januari kita akan tinjauan ke lapangan. Pak Menteri sendiri sudah bilang kita siap camping 3 hari di sana, 2-3 hari. Jadi saya rasa kita diminta untuk mensinergikan desain kita. Tetapi nanti dalam 5 bulan mungkin sampai bulan Mei kita udah harus mulai mensinergikan menjadi suatu desain yang lebih detail. Oke, Mas Angga mungkin Nah, tapi untuk juga harap pembangunan? diingat bahwa memang ini adalah satu konsep master plan yang sifatnya adalah ide dasar. Setelah ini akan masih diperlukan banyak studi yang tentunya ya beberapa hal yang mungkin bukan kita ahlinya ya. Studi-studi yang menunjang bagaimana bisa diimplementasikan dan bagaimana menyambungkan itu dengan desain-desain kami. Nah, disitulah di mana diperlukan sinergi. Jadi memang ini sebenarnya adalah awal dari satu proses, Mas Saskia. Baik, Mas Angga, Mas Sibarani sekali lagi selamat. Kita akan tunggu bagaimana kemudian nanti ibu kota negara baru ini, kalau kita melihat rancangannya luar biasa, ini sepertinya akan menjadi sebuah kota yang benar-benar baru di Indonesia dan mungkin bisa bersaing ya dengan kota-kota besar lainnya di dunia seperti mimpinya dari Presiden Jokowi tadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang, dan pemirsa itulah perbincangan saya dan juga tadi kita sudah paparkan sedikit fakta begitu tentang Nagara Rimba Nusa ini sendiri.